Halo semuanya, kali ini kita akan mencoba untuk mengenal apa itu Piskel App. Piskel App ini adalah sebuah aplikasi untuk membuat pixel art. Pixel art ya, bukan Piskel Art. Itu hal yang berbeda, tulisan yang berbeda ya. Jadi dengan menggunakan Piskel App ini, kalian bisa membuat sebuah karya pixel art seperti ini dengan simple. Karena apa? Karena kalian cukup membuka websitenya, yaitu www.piskelapp.com. Seperti ini, www.piskelapp.com. Kamu cukup buka aja di browser dan kemudian nanti akan langsung bisa menggunakannya gratis dan tanpa ada pembayaran apapun. Dan yang lebih keren lagi adalah, lihat, nggak ada iklan sama sekali kan ya. Itu dia kelebihan dari Piskel App. Untuk mulai menggunakan Piskel App, kalian tinggal klik sini nih, Create Sprite, atau di sebelah kanan atas. Kakak pilih yang ini ya, Create Sprite di bawah sini. Klik aja. Kemudian, tada, muncul jendela baru, yaitu jendela untuk kamu menggambar. Di sini kakak akan menjelaskan ini menunya ada apa aja ya. Pertama, mungkin kakak mau mulai dari sini dulu. Ini adalah nama karya kamu nih. Kenapa kakak mulai dari sini dulu? Karena kadang anak-anak atau kalian itu mungkin sering menyepelekan nama-nama file kamu. Kamu maunya nama filenya cuma New Piskel. Dan pada akhirnya ketika kamu menggambar macam-macam, seperti sudah banyak lah aset gambar kamu, pada akhirnya kamu bingung sendiri karena terlalu banyak nama yang sama dan kamu bingung mana nih gambarnya gitu. Jadi baiknya kamu harus menuliskan nama yang benar. Misalkan kalau ini nama jagoan, ya tulis jagoan. Jagoannya siapa nih? Misalkan jagoannya Superman gitu. Atau misalkan ini musuh, berarti ini enemy. Enemy-nya siapa nih? Misalkan enemy-nya robot. Oke. Misalkan terus kemudian ini namanya objek nih. Tulis aja objek. Kemudian objeknya apa? Misalkan objeknya batu, berarti stone. Batunya ada banyak. Ada beberapa jenis batu. Jadi kamu tulis stone 01 atau stone 02 gitu. Jadi jangan pernah nulis cuman New Piskel doang, karena nanti pada akhirnya kamu akan pusing sendiri ketika melihat ada banyak sekumpulan New Piskel 1, New Piskel 2, ya enggak? Pasti nanti kalian akan bingung, udah pasti itu. Jadi baiknya tulis nama project yang benar ya, sedetail-detailnya. Oke, kakak lanjutkan. Jadi setelah kita mengenal ini adalah nama project kamu, di sebelah kiri ini ada banyak tools yang bisa kamu pakai. Tapi untuk sementara coba kita pakai ini aja ya, pen tools dan eraser dan paint bucket. Ini adalah pen tool, jelas pen tool itu adalah untuk menggambar seperti ini. Dan kemudian paint bucket itu gunanya adalah untuk ya ember, untuk tugas dia adalah mengisi area yang tidak bolong. Ini karena tidak bolong, jadi ketika diklik, sebentar kakak mau ganti warna dulu. Ganti warna di sini. Ini bisa pilih warnanya, misalkan mau warna biru seperti ini. Di sini kakak menyebutnya ini adalah slider warna atau slider RGB, atau kita sebutnya slider warna lah. Slider warnanya mau kakak ubah jadi warna biru. Dan ini adalah warna monokromnya yang kotak besar ini. Warna monokromnya mau kakak bikin warna biru agak muda. Kenapa kakak sebut warna monokrom? Karena ini cenderung satu warna biru doang dan kemudian menuju ke putih atau ke hitam. Itu adalah karakter warna monokrom. Oke, berarti kakak mau lanjutkan untuk mendemonstrasikan. Kakak klik ini, nah tuh kan. Jadi warna biru ini hanya akan mengisi bagian yang tidak bolong. Nah misalkan ternyata pada akhirnya kakak belah nih bagian sini nih seperti ini, dan kakak tetap pakai, kemudian kakak pakai si bucket. Apa yang terjadi? Cuman bagian sini aja, yang keisi. Ya. Oh iya kak, kok bisa tiba-tiba kakak klik terus balik lagi, klik kok balik lagi? Itu pakai Ctrl Z
kalian klik aja di keyboard kalian, Ctrl, kemudian ditahan dan kemudian klik Z. Nah, itu tugasnya adalah mundur dia. Mundur maksudnya gimana? Misalkan kakak tulis 1, 2, 3 seperti ini, 3. Ya. Anggaplah ini 3 lah ya. Berarti kalau kakak Ctrl Z dia akan kembali. 3-nya menghilang, 2-nya menghilang, 1-nya menghilang. Itu fungsi Ctrl Z atau undo. Kemudian untuk balik lagi kita pakai Ctrl Y. Ya, 1, 2, 3. Jadi kalau mundur pakai Z, kalau maju pakai Ctrl Y. Oke, ingat-ingat itu ya, penting soalnya ketika kamu sering salah. Nah, kamu balikin lagi lah gitu. Sekarang kita mau kenalan sama ya eraser. Udah pastilah kalian kenal ya apa itu eraser. Kakak mau gambar di sini seperti ini misalkan. Jadi pakai eraser, ya udah. Berarti tinggal dihapus aja, begitu deh. Nih, ini adalah tools eraser. Udah pasti tahu lah ya tools eraser. Ada tools lain seperti ini dia, pen tools atau stroke tools. Kita tinggal klik tahan dan kemudian tahan lagi terus sampai mau sejauh apa garis yang mau kita buat. Fungsinya adalah untuk membuat garis kalau itu. Jelas ya, cukup jelas ya. Kemudian biasanya ketika kita menggambar, biasanya kalian tuh murid-murid itu agak males untuk zoom. Padahal zoom itu cukup penting ya. Zoom itu kalian bisa scroll aja mouse kamu. Seperti ini, tuh scroll aja. Terus kalau mau geser ya tinggal ke sini, geser aja, itu dia. Jadi penting ya yang namanya untuk zoom itu, karena apa? Ketika untuk gambar bagian-bagian detail itu baiknya di zoom. Karena kalau nggak kamu zoom nanti kejadiannya bisa agak jauh dan apa ya? Kurang detail lah jadinya. Kamu tidak fokus sama detail yang perlu kamu zoom itu. Jadi seperti ini. Kemudian kakak coba untuk pilih warna seperti ini, pakai paint bucket, kemudian pakai warna kulit, kira-kira di cream bagian sini, cream, itu dia. Oke, ada yang salah. Oh, di sini ada color picker. Jadi kalau misalkan, oh kak saya mau memilih warna hitamnya lagi dengan cepat karena saya lagi di warna cream, pakai aja color picker, klik dan kemudian kamu klik warna hitamnya, tada, diubah jadi hitam sekarang. Balik lagi ke sini, pen tools, ke sini, mau kakak benerin mukanya. Tapi ada juga color history ya. Ketika kalian klik ini ada color history yang kamu pakai. Itu dia. Jadi ada bentuk-bentuk apa, jadi ada pilihan-pilihan color yang memang sudah kamu pakai sebelumnya dan dia tidak menghilang begitu aja. Kemudian di bagian sini sebelah kiri sini ada move tools. Gunanya adalah jelas untuk menggeser ini ya, menggeser objek kamu. Tapi hati-hati, kamu jangan menggeser terlalu jauh keluar kanvas karena keterbatasan dari physical app adalah ketika kamu menggeser keluar kanvas dan kamu coba untuk tarik lagi, kita geser yuk, loh kok menghilang mukanya gitu. Jadi kamu jangan geser keluar kanvas dan kamu jangan balikin lagi. Apa yang terjadi? Nanti gambar kamu bisa terpotong. Kakak Ctrl Z lagi ya supaya balik lagi mukanya. Oke. Kemudian di sini ketika kalian menggambar, baiknya kalian lihat bagian tengah ini, yang besar ini, dan bagian preview ini. Karena apa? Karena biasanya kan pixel art itu gambarnya kecil-kecil ya. Jadi kamu harus melihat dua preview ini, yang besar dan yang kecil. Preview ini bisa kamu ganti jadi 1 kali, wah kecil banget, atau 6 kali, atau full. Ya full. Full itu harusnya nanti gambarnya ya full screen. Gitu. Ini juga ada cara untuk toggle grid. Nah ini dia nih, nanti akan muncul kotak-kotak ini. Ini bukan berarti nanti ketika diekspor ini nanti ke bawah ya gambar kotak-kotak ini ya. Enggak, itu hanya panduan aja. Ada ini, ketika kalian klik nanti akan muncul pop-up untuk preview gambar kamu di pop-up baru ya. Kemudian kurang lebih itu ya
yang kakak jelaskan basicnya aja nih, bagian sini, bagian menunya. Dan satu lagi yang paling haram untuk diklik adalah nih, jangan klik ini. Jangan. Kalau mau menggambar pixel art, jangan menggunakan yang lebih dari 1 pixel. Jangan. Karena contoh misalkan kalian mau menggambar lebih dari 1 pixel, apa ya? Nanti hasilnya kurang bagus ya, tidak sesuai sama yang kamu mau. Terlihat buru-buru jadinya. Jadi baiknya jangan pakai yang lebih dari 1 pixel, kecuali memang kamu tahu mau ngapain. Kecuali kamu tahu mau ngapain, ya nggak apa-apa. Tapi baiknya kalau kamu masih baru, masih belajar, baiknya jangan pakai yang lebih dari 1 pixel. Jangan dipakai, haram kalau perlu. Jangan pernah dipakai. Oke. Kemudian di sini ada onion. Ini tugasnya untuk animasi. Nanti kapan-kapan akan dijelaskan. Kalau sudah selesai, kita akan coba untuk ekspor gambarnya. Cara untuk ekspor adalah di sini. Nih ada ekspor. Ekspor ini adalah gunanya untuk menjadikan gambar kamu siap untuk digunakan di aplikasi lain seperti Tinker, Scratch, Unity, Adobe Photoshop dan lain-lain, atau di Microsoft Word juga bisa gitu. Jadi ekspor ini gunanya adalah untuk menjadikan file gambar kamu bisa digunakan oleh aplikasi lain. Tapi sebelum ekspor, baiknya kamu klik ini nih, wajib. Ini biasanya anak-anak lupa nih biasanya, atau tidak peduli biasanya. Di sini ada transform. Kalau kamu klik ini view more tools ini, kalau kamu klik nanti akan muncul menu baru nih. Nah, yang ini nanti aja kapan-kapan kakak jelasin. Tapi yang paling penting ini dulu nih, crop the sprite. Apa gunanya? Ini adalah, kamu lihat deh, kalau kakak zoom out ya, kemudian kakak klik, nanti ini akan menghilangkan bagian-bagian transparan yang tidak perlu ini. Karena kita cuma perlu bagian kepala doang kan. Jadi kalau kita klik, tuh, bagian transparan yang tidak perlu langsung menghilang ya. Itu penting karena apa? Karena kalau kita mengirimkan gambar ini ke Tinker atau ke Scratch, kayaknya kalau Scratch dia otomatis deteksi transparan ya. Tapi kalau Tinker kan enggak. Misalkan kalian lagi belajar coding nih, terus kalian mengekspor gambar dari Pixel App, dan ternyata di Tinker walaupun gambar kepalanya kecil seperti ini, tapi boxnya kok besar. Nah, di Tinker itu nanti akan dianggap box ini sebagai collider di gambar kamu. Jadi padahal gambar kamu belum ketemu dengan objek yang mau diambil, tapi karena gambar kamu transparannya besar, jadi makanan kamu ketika nabrak si transparannya si karakter kamu ini, akhirnya dia hilang duluan. Belum nyentuh kepala loh, tapi udah hilang duluan. Ya itu masalahnya, karena nggak kamu crop. Jadi baiknya sebelum ekspor, crop dulu. Wajib banget. Kemudian kalian klik ekspor. Nah, settingannya itu kalau untuk ke dalam Tinker, Scratch atau Unity, baiknya menggunakan ini, PNG. Ya, defaultnya nanti dia di GIF, tapi kamu harus klik PNG. Klik dulu PNG dan kemudian scale. Scale-nya juga defaultnya 1 dia. Usahakan scale-nya, resolusinya kamu bisa maksimum, tapi nanti takutnya resolusinya jadi ribuan. Pokoknya baiknya resolusi gambar kamu itu di bawah 1000 lah paling enggak. Lihat aja nih bagian sini dan sini, bagian untuk bagian X dan Y-nya, panjang kali lebarnya. Jadi baiknya tuh di bawah 1000 lah, salah satu dari antara ini X atau Y-nya harus di bawah 1000 paling enggak. Oke. Kalau sudah, ekspor aja. Kalau bingung dengan ini apa nanti kapan-kapan kakak jelasin. Tapi paling penting adalah yang bawah ini, selected frame export. Jadi kamu cuma ekspor yang ada di frame 1 doang ya. Itu penting karena kalau kamu menggunakan yang lain nanti takutnya malah beda hasil ekspornya, nanti kamu kecewa. Jadi yang paling penting adalah yang paling bawah ini, yang download ini. Oke. Nah, itu kan kalau kamu save untuk Tinker, Scratch, Unity, atau Microsoft Word atau apapun itu. Yang penting untuk aplikasi lain kamu klik ini. Tapi kalau kamu masih mau lanjutin lagi nanti ke depannya, masih mau kamu edit gambar kamu harus save ya, kasih nama.
jagoan kamu, misalkan jagoan kamu namanya ya udah jagoan deh, jagoan ungu misalkan. Ungu, jagoan ungu. Nah, kamu harus klik yang ini, save as.fiscal. Jadi nanti akan jatuh ke dalam Windows kamu atau ke dalam komputer kamu. Ya, kamu harus klik yang ini. Jangan klik save offline in browser. Jangan, karena takutnya ketika nanti browsernya ada problem lah, ada error lah, nanti kerjaan kamu hilang semua. Mendingan ke sini, save as.fiscal ya, wajib. Dan wajib juga harus penamaannya yang benar, sedetail mungkin. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan kayak gini, jagoan apa aja boleh. Nanti kalian giliran punya banyak jagoan, nanti kamu bingung nih jagoan yang kemarin yang mana namanya ya, gitu. Jadi baiknya jangan pakai nama yang aneh-aneh ya, bikin nama yang keren. Jagoan, contoh misalkan anggaplah ini jagoan kita di gambarnya di Maret misalkan. Jadi kamu tulis Maret tahun berapa? 2025 misalkan, gitu ya. Jadi tulis yang sebenar-benarnya informasinya, jangan males. Karena kalau malas, nanti kamu sendiri yang bingung nanti. Pada akhirnya kamu bingung, ini filenya yang mana ya gitu. Pada akhirnya nanti kamu capek sendiri. Ya. Oke, begitu aja untuk pertemuan kali ini. Kita nanti akan ketemu lagi di pembahasan lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Bye bye. Thank you.